Sahabat tani, dampak dari pemupukan dan juga aplikasi pestisida yang berlebihan yang tidak kita imbangi dengan pemberian bahan organik dan juga pembenah tanah merupakan penyebab utama penurunan dari kualitas lahan pertanian yang bakalan berujung pada kerusakan lahan pertanian dalam jangka waktu yang panjang. Nah, pada video kali ini bersama saya Rizal Ansar dari channel Penyuluh Pertanian Lapangan, kita bakalan bahas ya sahabat tani suatu bahan organik yang dapat meningkatkan kesuburan tanah pertanian dan juga memaksimalkan keaktifan dari mikroorganisme tanah serta dapat meningkatkan efisiensi pemupukan yaitu asam humat Power Soil ini. Dan mari kita mulai videonya setelah intro yang satu ini. BAM! Sahabat tani, pernah nggak ada dengar istilah degradasi lahan? Nah, degradasi lahan adalah suatu lahan pertanian mengalami penurunan kualitasnya yang diakibatkan adanya proses yang dilakukan oleh kita sendiri. Dan penurunan yang terjadi di sini bisa berupa penurunan fisik pada lahan, misalnya yang semulanya gembur dan juga subur, kemudian berubah menjadi keras dan juga rusak. Lalu perubahan kimia, misalnya menurunnya pH dan juga berkurangnya besaran mineral atau unsur hara di dalam tanah, serta perubahan biologi di mana berkurangnya keberadaan mikroorganisme atau bakteri pengurai di dalam tanah pertanian. Dan degradasi lahan ini tuh sering banget terjadi tanpa kita sadari, ya enggak? Karena kelalaian kita sendiri yang pada akhirnya kita bakalan kaget bahkan jadi terheran-heran gitu kan. Kenapa ya gitu kan hasil panenku sekarang nggak sebagus dulu, ya enggak sahabat tani? Dan ternyata yang paling sering terjadi penyebab dari degradasi lahan pertanian itu diakibatkan karena penggunaan pupuk kimia yang berlebihan dan juga penggunaan pestisida yang over ya sahabat tani, yang pada akhirnya menumpuk di tanah kemudian bakalan jadi residu tanpa kita lakukan pembenahan dan juga perbaikan lagi. Nah, ini adalah power soil, dan power soil ini adalah asam humat pembenah tanah berbentuk serbuk atau butiran yang diproses melalui ekstraksi sisa-sisa tanaman yang mengalami pelapukan atau dekomposisi secara alami, sehingga hanya menyisakan fraksi-fraksi humus yang dikenal sebagai material pembenah tanah. Nah, beberapa manfaat dari asam humat yang ada dalam power soil ini yaitu pertama, memperbaiki sifat fisik tanah. Salah satunya dapat membantu tanah buat menahan air sehingga bakalan mengurangi dampak kekurangan air pada tanaman kita. Nah, kemudian manfaat yang nomor 2 dari power soil ini yaitu dapat meningkatkan kembali sifat kimia tanah. Di mana ya sahabat tani, asam humat yang ada pada power soil ini dapat meningkatkan kapasitas tukar kation dan dampaknya itu bisa membebaskan ion nitrogen, fosfor dan juga kalium yang terikat pada partikel tanah biar mudah diserap oleh tanaman kita. Dan selain itu juga asam humat yang ada pada power soil ini dapat menjadi penyangga yang istilahnya itu buffer ya sahabat tani pada tanah asam dan juga pada tanah kondisinya tuh alkalis. Nah, lalu manfaat ketiga dari asam humat yang ada pada power soil ini ya sahabat tani juga dapat meningkatkan kehidupan biologi tanah. Di mana kita tahu ya sahabat tani bahwa keberadaan bahan organik pasti bakalan berbanding lurus dengan keberadaan mikroorganisme di dalam tanah. Artinya dengan semakin banyak dan juga beragamnya mikroorganisme tersebut bakalan semakin menyediakan unsur hara yang lebih banyak buat tanaman kita, kemudian meningkatkan kesehatan tanahnya juga. Dan ini ya sahabat tani yang paling penting gitu kan, yaitu menetralkan residu-residu baik itu pupuk dan juga pestisida yang menumpuk di dalam tanah pertanian. Nah, mantap kan ya sahabat tani manfaat dari power soil ini? Dan berdasarkan yang tertulis pada kemasan dari power soil ini, maka asam humat di dalamnya kandungannya adalah 52 sampai dengan 60%. Kemudian ada juga namanya trace mineral, nah itu 1,42% ya sahabat tani. Dan buat Anda yang belum tahu apa itu trace mineral, nah itu ya sahabat tani adalah unsur hara mikro, misalnya mangan, boron, Zn dan lain sebagainya ya sahabat tani. Nah, kemudian di sini juga tertulis pH-nya adalah 10,25. Kemudian ukuran partikelnya adalah 120 mes. Dan ini ya sahabat tani yang paling penting gitu kan, yaitu dilengkapi N, P25 atau fosfat dan juga kalium di dalamnya. Nah, lalu ya sahabat tani di bagian sini adalah bagian yang paling pentingnya.
Nah, di sini ya sahabat tani tertulis merek terdaftar. Kemudian di bagian bawahnya juga ada nomor pendaftaran Kementerian RI ya sahabat tani. Dan ini sudah sering loh ya sahabat tani saya bahas di beberapa video. Karena banyak banget produk baik itu pupuk, pestisida dan lain sebagainya ya sahabat tani yang beredar di pasaran itu mencantumkan komposisi yang besar. Dimana tujuannya biar orang tertarik buat ngebeli ya nggak sahabat tani. Tetapi kita tuh perlu hati-hati loh ya sahabat tani. Karena siapapun pasti bisa buat mencantumkan komposisi sekian persen ya sahabat tani. Cuman yang jadi pertanyaan adalah bisa dipertanggungjawabkan nggak itu? Maka dengan kita tuh menggunakan produk yang memang sudah ada nomor pendaftarannya, maka kita bakalan terhindar dari resiko kerugian karena kebeli produk yang memang abal-abal ya sahabat tani. Dan sekarang mari kita bahas ya sahabat tani bagaimana cara kita menggunakan power soil ini. Nah, di bagian sini ya sahabat tani ada 3 buah gambar. Yang pertama ada gambar siram, kemudian ada juga gambar semprot, dan juga ada gambar tabur ya enggak. Nah, artinya ya sahabat tani aplikasinya bisa disiramkan atau dikocorkan pada tanaman dan dosisnya ini adalah 2 gram per liter airnya dengan interval pemberian yaitu seminggu sekali. Dan untuk aplikasi kocornya bisa aja tunggal dan juga bisa dicampurkan ya sahabat tani dengan pemupukan NPK juga nggak jadi masalah. Nah, lalu kalau diaplikasikan secara foliar atau disemprotkan pada daun tanaman, maka dosisnya adalah 2 gram per liter air. Dan buat Anda yang bertanya, boleh nggak misalnya penyemprotan itu dicampur sama pupuk? Maka boleh aja, asalkan pupuk tersebut memiliki pH yang netral. Misalnya Kalinet ya sahabat tani, MKP dan juga KNO3 itu nggak jadi masalah ya sahabat tani. Dan aplikasinya bisa juga ya sahabat tani ditaburkan sebelum ada tanamannya berbarengan sama pemupukan dasar atau bareng sama pengapuran juga bisa ya sahabat tani dengan dosis 15-25 kg per hektarnya, atau bisa juga diaplikasikan penaburan buat susulan ya sahabat tani setelah ada tanamannya seperti ini. Dan untuk variannya ya sahabat tani, power soil ini itu terdiri dari 2 varian, yaitu yang varian yang pertama adalah varian 500 gram dan varian kedua adalah varian 1 kg. Dan dengan memberikan asam humas secara rutin ada banyak banget manfaat yang bakalan kita rasakan. Itu pertama, tanah bakalan terjaga kesuburannya sehingga aktivitas budidaya tanaman bakalan jadi lebih maksimal lagi ya sahabat tani. Kemudian yang nomor 2, pemupukan juga bakalan jadi jauh lebih efektif dan juga lebih efisien karena asam humat yang ada dalam power soil ini ya sahabat tani dapat menahan unsur hara biar tidak cepat hilang. Lalu yang ketiga ya sahabat tani, pH tanah juga bakalan lebih terjaga kenetralannya. Dan yang keempat, hasil panen juga pasti bakalan lebih maksimal lagi ya sahabat tani. Dan sekarang saya mau ngajakin Anda semua ya sahabat tani membuat suatu larutan dari aplikasi Power Soil ini ya sahabat tani. Namanya adalah Power Soil Microbial Solution, atau bisa juga disebut dengan katalis pembenah tanah dengan berbahan dasar Power Soil ini. Dan larutannya itu sudah rutin ya sahabat tani diaplikasikan pada tanaman kita di sini. Dan apa aja bahan-bahannya catat baik-baik ya sahabat tani. Nah, pertama ada bioaktivatornya, dan untuk merek bebas aja ya sahabat tani, disesuaikan dengan kebutuhan kita. Dan kebutuhannya sebanyak 1 liter atau 1 kg per 200 liter airnya. Dan buat Anda yang mau lebih murah meriah lagi juga ada alternatifnya ya sahabat tani. Kita bisa menggunakan namanya adalah leaf mold atau serasah dedaunan yang sudah mengalami pelapukan, dan kebutuhannya juga sama ya sahabat tani, 1 kg per 200 liter airnya. Nah, lalu bahan kedua ada power soilnya dengan kemasan 500 gram. Dan kita butuhnya sebanyak 2 buah karena kita mau bikin 2 kali 200 liter ya sahabat tani. Lalu bahan ketiga ada gula dan kebutuhannya sebanyak 1 kg. Lalu bahan yang keempat ada sumber karbohidratnya dan kebutuhannya sama juga ya sahabat tani sebanyak kurang lebih 1 kg. Dan untuk sumber karbohidratnya ini kami pakainya nasi ya sahabat tani biar mudah kita dapetin. Tapi kalau misalnya mau pakai kentang, ubi, dan lain sebagainya itu nggak jadi masalah ya sahabat tani. Dan bahan terakhir ini opsi ya sahabat tani, boleh dipakai, boleh juga tidak. Yaitu namanya adalah garam kasar, dan per drumnya kita membutuhkannya itu sedikit aja ya sahabat tani, cukup sebanyak 1 sendok makan aja per 200 literan. Dan ini karena tanaman yang mau kita aplikasikan adalah cabai ya sahabat tani, dan cabai adalah tanaman yang memang sensitif unsur klornya.
Nah, langkah pembuatannya, kita isi terlebih dahulu drumnya dengan air sampai dengan penuh. Dan untuk sumber airnya boleh pakai air sumur, air hujan, air sungai, dan lain sebagainya sahabat tani. Dan karena kita bikinnya buat 2 drum, maka kebutuhannya kurang lebih sebanyak 400 liter. Atau nantinya kita hampir bikin setengah ton Power Soil Microbial Solution ya sahabat tani, mantap kan? Nah kemudian karena kami pakainya nasi ya sahabat tani, maka terlebih dahulu kita perlu melakukan pemblenderannya sedikit demi sedikit. Dan hasil pemblenderannya ini kemudian kita kumpulkan pada sebuah wadah. Dan kalau sudah, baru kita lakukan pemblenderan pada gulanya. Dan gulanya ini 1 kilo ya sahabat tani ya. Dan lakukan pemblenderannya juga. Dan kalau sudah, kita matiin blendernya ya sahabat tani, dan kita tuangkan hasil blenderannya ke dalam blenderan nasi. Dan yang terakhir, kita blender garam kasarnya sebanyak cukup 2 sendok makan aja ya sahabat tani. Kemudian kita aduk-aduk secara merata. Dan hasilnya kita bagi pada 2 buah wadah karena masing-masing nantinya bakalan kita masukin dalam tiap-tiap drumnya ya sahabat tani. Nah selanjutnya kita tuang perlahan pada masing-masing drumnya. Kemudian, nah ini ada 2 buah Power Soil ya sahabat tani, kemasan 500 gram. Dan kita gunting dulu ya sahabat tani masing-masing Power Soilnya. Baru kita tuangkan masing-masing Power Soilnya sebanyak 1 bungkus saja ya sahabat tani, kemasan 500 gram dalam tiap-tiap drumnya ya sahabat tani. Lalu kemudian karena kami pakainya mikroorganisme botolan ya sahabat tani, maka bisa aja langsung kita tuangkan sebanyak 1 botol kemasan 1 literan per drumnya. Jadi tuangnya itu pelan-pelan ya sahabat tani sampai habis, dan kemudian kita lakukan pengadukan secara merata. Lalu setelah pengadukannya selesai, baru kita lakukan penutupan drumnya menggunakan karung bersih. Dan buat yang bertanya kenapa mesti pakai karung ya sahabat tani, bukan menggunakan tutup yang kedap udara ya kan? Karena proses ini adalah proses namanya adalah aerob. Artinya microbial solutionnya nanti memang membutuhkan keberadaan udara. Dan kalau sudah, maka mari kita diamkan larutannya ini selama 2 hari atau kurang lebih selama 48 jam. Nah, sekarang ya sahabat tani sudah 48 jam dan mari kita lihat bagaimana hasilnya. Nah, banyak banget ya sahabat tani buihnya ya kan. Dan buih yang banyak kayak gini menandakan bahwa mikroorganismenya sudah berkembang luar biasa. Maka kalau Anda sudah ketemu yang berbuih kayak gini, artinya Power Soil Microbial Solutionnya sudah jadi ya sahabat tani, dan siap kita aplikasikan pada lahan pertanian. Dan buat yang kepengen tahu juga bagaimana kondisi real mikroorganismenya, maka mari kita coba perbesar ya sahabat tani menggunakan mikroskop Olympus BX53. Nah ini dia sahabat tani kondisi mikroorganisme Power Soil Microbial Solutionnya, dan siap kita aplikasikan pada lahan pertanian kita. Dan di sini kami menggunakan larutan murni aja ya sahabat tani, tanpa kita lakukan pengenceran. Dan tujuannya karena memang cuaca di sini tiap hari hujan ya sahabat tani. Jadi nanti bakalan encer sendiri ketika memang terjadi hujan. Tetapi kalau misalnya cuacanya memang tidak sering terjadi hujan, maka pengenceran juga bisa dilakukan dengan perbandingan 1:4 dengan air. Dan aplikasikan ini ya sahabat tani secara rutin 3-4 minggu sekali. Maka dengan cara seperti ini kita menjamin tanah pertanian kita bakalan terjaga kesehatannya, dan tanaman juga tumbuh bakalan lebih maksimal lagi. Mantap. Dan buat yang belum tahu detail bagaimana petunjuk pemupukan tanaman cabai dari usia 0 sampai dengan 100 hari, sudah kami buatkan juga ya sahabat tani. Maka silahkan videonya tonton pada video yang ini, oke?
Nah, itu tadi ya sahabat tani pembahasan kita seputar Power Soil ini, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Dan produk ini ya sahabat tani bisa kita beli di toko-toko pertanian di dekat kita, atau misalnya Anda juga mau beli secara online, maka link pembeliannya saya taruhkan pada kolom deskripsi dari video ini. Oke, terima kasih dan tonton sampai habis. Saya Rizal Ansar, kita akhiri videonya dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.